Flamingo adalah salah satu burung dengan penampilan paling eksotis di dunia hewan. Burung perairan tropis ini memiliki kaki yang panjang, dengan lutut yang ditekuk ke belakang, leher yang panjang dan melengkung, dan yang paling mencolok, warnanya merah jambu. Membuat burung yang satu ini mempunyai penampilan yang semakin eksotik. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Flamingo adalah sejenis burung rawa dalam famili Phenicopteridae, yang merupakan satu-satunya famili dalam ordo Phenicopteriformes yang masih ada. Terdapat 4 spesies flamingo yang tersebar di seluruh Amerika, termasuk Karibia, dan 2 spesies asli Afro-Eurasia. Nama flamingo berasal dari bahasa Portugis atau Spanyol flamengo yang berarti berwarna api. Dan nama genusnya, Phenicopterus, berasal dari bahasa Yunani yang berarti menyala, merah tua atau berbulu merah. Flamingo adalah salah satu dari 6 spesies burung tinggi berwarna merah jambu dengan paruh tebal mengarah ke bawah. Flamingo memiliki kaki yang ramping, leher yang panjang dan anggun, sayap yang besar, dan ekor yang pendek. Tingginya berkisar antara 90 hingga 150 cm. Flamingo adalah burung yang sangat suka berteman. Kawanan yang berjumlah ratusan dapat terlihat dalam formasi penerbangan yang panjang dan melengkung, serta dalam kelompok yang mengarungi sepanjang pantai. Di beberapa danau besar di Afrika Timur, lebih dari 1 juta flamingo kecil, Pheniconias minor, berkumpul selama musim kawin. Dalam penerbangannya, flamingo menghadirkan pemandangan yang mencolok dan indah, dengan kaki dan leher terentang lurus. Yang tidak kalah menariknya adalah kawanan yang sedang beristirahat, dengan leher panjang mereka dipelintir atau digulung pada tubuh dalam posisi apapun yang memungkinkan. Flamingo bisa tidur sambil berdiri dengan satu kaki. Iya, flamingo biasanya berdiri dengan satu kaki, dan kaki lainnya diselipkan di bawah tubuh. Alasan perilaku ini belum sepenuhnya dipahami. Salah satu teori menyatakan bahwa berdiri dengan satu kaki memungkinkan burung menghemat lebih banyak panas tubuh, mengingat mereka menghabiskan banyak waktu mengarungi air dingin. Namun, perilaku tersebut juga terjadi di air hangat dan juga diamati pada burung yang biasanya tidak berdiri di air. Teori alternatifnya adalah berdiri dengan satu kaki mengurangi pengeluaran energi untuk menghasilkan usaha otot untuk berdiri dan menyeimbangkan dengan satu kaki. Sebuah penelitian terhadap mayat menunjukkan bahwa pose satu kaki dapat dilakukan tanpa aktivitas otot apapun, sementara flamingo yang hidup menunjukkan lebih sedikit goyangan tubuh dalam postur satu kaki. Saat berjalan, kaki flamingo mungkin tampak menekuk ke belakang. Kemunculan ini disebabkan sendi tengah pada kaki mereka adalah pergelangan kaki, bukan lutut. Flamingo juga memiliki kaki berselaput yang membantu berenang, dan mereka mungkin menginjakkan kakinya di lumpur untuk mengaduk makanan dari dasar. Flamingo adalah penerbang yang cakap, dan flamingo di penangkaran seringkali memerlukan pemotongan sayap untuk mencegahnya melarikan diri. Sepasang flamingo Afrika yang sayapnya belum dipotong melarikan diri dari kebun binatang Wichita, Kansas pada tahun 2005. Satu lagi terlihat di Texas 14 tahun kemudian. Flamingo bisa terbang 10.000 sampai 15.000 kaki. Proporsi flamingo dan kepadatan tubuhnya yang ringan memungkinkan mereka terbang dengan kecepatan 50 sampai 60 km per jam,
dan jarak hingga 600 km. Tahukah Anda bahwa flamingo tidak terlahir berwarna merah muda? Flamingo yang baru menetas memiliki bulu berwarna abu-abu tua yang disebut bulu berbulu halus. Flamingo muda membutuhkan beberapa putaran molting atau kehilangan dan menumbuhkan bulu baru untuk mendapatkan warna merah jambu yang khas. Flamingo muda berbulu warna merah keabu-abuan, tetapi flamingo dewasa berkisar dari merah muda terang hingga merah cerah karena bakteri air dan beta-karoten yang diperoleh dari persediaan makanan mereka. Flamingo yang cukup makan dan sehat akan memiliki warna yang lebih cerah, sehingga lebih disukai pasangannya. Namun, flamingo putih atau pucat biasanya tidak sehat atau kekurangan gizi. Flamingo yang ditangkap adalah pengecualian. Bahkan jika diberi nutrisi yang cukup, warnanya bisa berubah menjadi merah muda pucat jika tidak diberi karoten pada tingkat yang sebanding dengan alam liar. Flamingo mendapatkan warna merah muda dari makanannya. Flamingo sebenarnya adalah apa yang mereka makan. Banyak tumbuhan menghasilkan pigmen alami merah, kuning atau oranye yang disebut karotenoid. Karotenoid memberi warna oranye pada wortel atau mengubah tomat matang menjadi merah. Mereka juga ditemukan pada ganggang mikroskopis yang dimakan udang air asin. Saat flamingo memakan alga dan udang air asin, tubuhnya memetabolisme pigmen tersebut, sehingga mengubah bulunya menjadi merah muda. Flamingo memakan udang air asin dan ganggang biru hijau serta larva serangga, serangga kecil, moluska dan krustasea, menjadikannya omnivora. Paruh mereka secara khusus disesuaikan untuk memisahkan lumpur dan lumpur dari makanan yang mereka makan, dan secara unik digunakan secara terbalik. Penyaringan makanan dibantu oleh struktur berbulu yang disebut lamela, yang melapisi mandibula dan lidah yang besar dan permukaannya kasar. Kuning telur flamingo terkadang berwarna merah muda. Bertentangan dengan apa yang mungkin Anda bayangkan, telur flamingo mirip dengan telur ayam. Bagian luar berwarna putih dan bagian dalam berwarna kekuningan atau kemerahan. Namun dalam beberapa kasus, kuning telur flamingo mungkin memiliki warna merah muda. Flamingo terbesar adalah yang tertinggi dari 6 spesies flamingo yang berbeda, dengan tinggi 1,2 sampai 1,4 meter, dengan berat hingga 3,5 kilogram. Sedangkan spesies flamingo terpendek memiliki tinggi berukuran 0,8 meter dan berat 2,5 kilogram. Flamingo dapat memiliki lebar sayap mulai 94 hingga 150 cm. Flamingo dapat membuka paruhnya dengan menaikkan rahang atas dan juga menurunkan rahang bawah. Bayi flamingo tidak dilahirkan dengan paruh melengkung. Paruhnya menjadi melengkung setelah beberapa bulan. Meskipun flamingo lebih suka minum air tawar, mereka dilengkapi dengan kelenjar di bawah matanya yang menghilangkan garam berlebih dari tubuh mereka. Organ ini memungkinkan mereka untuk minum air asin juga. Sarang flamingo terbuat dari lumpur. Sarang flamingo terlihat seperti gunung lumpur mini dengan ruang untuk satu telur besar. Flamingo jantan dan betina menjaga telur tetap hangat sebelum menetas. Meskipun pada sebagian besar burung terlihat bahwa hanya induknya yang duduk di atas telur, pola asuh flamingo setara untuk kedua peran tersebut. Tanggung jawab orang tua satu-satunya adalah memberi makan anak-anaknya dengan hasil panen susu sampai mereka dapat berburu mangsa bersama teman-temannya. Induk flamingo memberi makan anak-anaknya cairan yang mereka keluarkan yang disebut susu tanaman. Susu flamingo diproduksi di temboloknya, yaitu di bagian tenggorokannya, dan kemudian dikeluarkan melalui mulutnya.
Ini mungkin terdengar menjijikkan, tetapi susu hasil panen flamingo kaya akan protein dan lemak sehat. Kedua induknya dapat memproduksi susu hasil panen untuk memberi makan anak burung flamingo hingga ia cukup umur untuk makan sendiri. Flamingo bersifat monogami, dan ibu serta ayah adalah pemain tim. Keduanya membantu membangun sarang dan mengerami telur. Anak ayam flamingo menetas dengan bulu berwarna putih, abu-abu, berbulu halus, dan paruh lurus. Butuh beberapa tahun bagi mereka untuk mendapatkan warna merah muda. Flamingo adalah pemakan filter dan memutar kepalanya terbalik untuk makan. Mereka memakan alga, biji-bijian kecil, krustasea kecil, seperti udang air asin, larva lalat, serta tumbuhan dan hewan lain yang hidup di perairan dangkal. Saat tiba waktunya makan, flamingo akan meletakkan kepalanya terbalik di dalam air, dengan paruhnya mengarah ke kakinya. Ia kemudian menyapukan kepalanya ke samping, menggunakan lidahnya untuk memompa air masuk dan keluar dari paruhnya. Piring seperti sisir di sepanjang tepi paruh membuat filter agar air mengalir keluar, sekaligus memerangkap makanan di dalamnya. Sekelompok flamingo disebut flamboyan, sekelompok burung gagak disebut pembunuhan, dan sekelompok angsa disebut gaggle. Jadi, apa sebutan kelompok flamingo? Sebuah flamboyan. Kata benda kolektif lainnya untuk flamingo termasuk stand, colony, dan pat. Di alam liar, flamingo terkadang berkumpul dalam jumlah ribuan. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 200.000 flamingo Karibia di alam liar dengan populasi di Bahama dan Kuba, Meksiko, dan Karibia Selatan, serta kelompok kecil sekitar 400-500 di Kepulauan Galapagos. Flamingo bisa terbang. Anda mungkin terbiasa melihat flamingo berkumpul dalam kelompok besar di tanah, tetapi mereka juga bisa terbang. Beberapa flamingo akan melakukan perjalanan untuk berkembang biak, bermigrasi ke perairan baru seiring pergantian musim, atau pindah ke daerah yang lebih hangat dan dataran rendah selama musim dingin. Jika flamingo melakukan perjalanan jarak jauh, mereka sering bepergian pada malam hari. Beberapa flamingo hidup di lingkungan ekstrim. Flamingo biasanya ditemukan di air asin dangkal atau perairan payau, yaitu tempat bercampurnya air asin dan air tawar. Namun beberapa spesies flamingo berkembang biak dan membesarkan anak-anaknya di perairan yang sangat asin yang disebut danau alkali atau soda. Konsentrasi garam karbonat yang tinggi di danau-danau ini sangat korosif sehingga dapat membakar kulit, sehingga airnya tidak dapat dihuni oleh sebagian besar hewan. Para peneliti masih mengungkap aspek unik dari fisiologi flamingo, seperti kulit kaki yang keras yang membantunya bertahan hidup di perairan yang keras. Kadar garam yang tinggi masih bisa mematikan bagi beberapa anak burung flamingo jika cincin garam menumpuk di kaki mereka sehingga membuat mereka tidak bisa berjalan. Jangan biarkan mata menipu Anda. Lutut flamingo tidak menekuk ke belakang. Kaki flamingo sebenarnya bisa ditekuk seperti kaki manusia. Yang tampak seperti lutut flamingo sebenarnya adalah sendi pergelangan kakinya. Lutut flamingo terletak lebih tinggi di atas kaki, tersembunyi oleh tubuh dan bulu. Bayangkan seekor flamingo berdiri berjinjit. Saat kaki ditekuk, yang terlihat adalah pergelangan kaki yang berengsel. Ada 6 spesies flamingo. Selain flamingo Karibia, ada flamingo kecil, flamingo besar, flamingo James atau Puna, flamingo Chili, dan flamingo Andes.
Flamingo besar ditemukan di beberapa bagian Afrika, Asia, dan Eropa. Mereka adalah spesies flamingo terbesar dan tertinggi. Flamingo Chili, Flamingo Andes, dan Flamingo James hanya ditemukan di Amerika Selatan. Flamingo Andes adalah yang paling langka dari 6 spesies, dengan jumlah burung kurang dari 40.000. Flamingo kecil ditemukan di beberapa bagian Afrika dan Asia bagian selatan. Mereka adalah flamingo terkecil dan paling melimpah. Ada lebih dari 2 juta flamingo kecil yang mencerahkan langit dan pantai dengan bulu merah mudanya. Baik flamingo jantan maupun betina memiliki gerakan tarian yang manis. Bagi banyak spesies burung, burung jantanlah yang menampilkan pertunjukan megah untuk menarik pasangannya. Ritual pacaran flamingo lebih egaliter, baik flamingo jantan maupun betina ikut serta dalam tarian khusus. Layaknya flash mob, mereka akan berkumpul dalam kelompok besar untuk memamerkan gerakan tari yang sinkron, seperti mengibarkan kepala, memberi hormat pada sayap, memutar, bersolek, membungkuk, dan berbaris. Kebanyakan flamingo hanya tinggal bersama pasangannya selama 1 musim, yang berarti pesta ini akan dimulai lagi tahun depan. Flamingo hidup di beberapa tempat paling asin di bumi. Flamingo hidup di berbagai habitat seperti laguna, muara, danau pesisir dan pedalaman, serta dataran lumpur. Habitat ini seringkali memiliki kondisi yang buruk, termasuk air yang sangat asin, sehingga hanya sedikit spesies lain yang dapat berkembang biak. Hal ini menguntungkan mereka karena persaingan untuk mendapatkan krustasea lezat yang mereka sukai lebih sedikit. Flamingo dianggap burung yang sangat berisik, dengan suara dan vokalisasinya mulai dari mendengus atau menggeram hingga membunyikan klakson hidung. Vokalisasi memainkan peran penting dalam pengenalan induk anak ayam, pertunjukan ritual, dan menjaga kawanan besar tetap bersama. Variasi vokalisasi terdapat pada suara berbagai spesies flamingo. Meskipun banyak jenis burung yang dianggap sebagai makanan khas Romawi, flamingo termasuk yang paling berharga dalam masakan Romawi kuno. Khususnya lidah mereka yang begitu lezat dan paling nikmat. Itulah fakta-fakta unik dan menarik flamingo, burung eksotik yang menawan, versi diklik saja. Jadi apa nih pendapat kamu tentang hewan satu ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.